Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita merasakan bahwa kehadiran kita di gereja ini adalah panggilan Tuhan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, menimba kekuatan dari Allah. Dengan mendengarkan sabdanya, kita percaya bahwa sabda Allah senantiasa akan menguatkan kita dan memberikan kepada kita semangat hidup. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pada hari Minggu biasa yang ketiga ini, Gereja Universal secara khusus mendedikasikan minggu ini sebagai Minggu Sabda Allah. Di Keuskupan Agung Medan nanti jam 11 akan disiarkan lewat YouTube Komsoskam, misa bersama dengan Bapak Uskup, bersama dengan sekami dan anak remaja, utusan, untuk merayakan Minggu Sabda Allah. Pada hari Minggu Sabda Allah ini, gereja ingin secara serius dan giat menyebarkan Sabda Tuhan, menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga umat pun semakin mendekatkan diri pada Sabda Tuhan dengan membaca dan merenungkannya. Dengan merenungkan dan menemukan kehendak Allah, maka kita pun terpanggil untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudariku, ada sebuah cerita pengalaman dari seseorang suatu ketika dia ingin mengetahui kehendak Allah lewat kitab suci. Dia mendengar lewat khotbah para pastor bahwa kitab suci adalah sabda Allah. Maka dia mengambil Alkitabnya, kemudian karena tidak mau berlama-lama, dia membuat jalan pintas untuk mengetahui sabda Allah itu. Dengan acak, dia membolak-balik halaman demi halaman kitab suci. Pikirnya, nanti di mana jari telunjuk saya berhenti, disitulah sabda Allah dan disitulah kehendak Allah. Mungkin kita juga pernah melakukan ini. Nah, demikianlah dia mengacak-acak lembaran demi lembaran Alkitab, dan dia ingin menemukan kehendak Allah bagi dirinya pada saat itu yang harus segera dilakukan. Pada waktu jarinya berhenti dan menunjuk salah satu ayat, ternyata ayat yang ditemukannya adalah Matius 27 ayat 5. Bunyinya begini. Lalu Yudas pergi dari situ dan menggantung diri. Lalu dia terkejut. Tidak betul ini. Kemudian dia mencoba membolak-balik lagi, dan kali ini jarinya berhenti pada ayat Lukas bab 10 ayat 37. Bunyinya, pergilah dan perbuatlah demikian. Makin bingung dia. Tidak mungkin Allah berkehendak seperti ini kepada aku saat ini. Bukan kehendak Allah ini. Sekali lagi dia mencoba lagi membolak-balik dan jarinya berhenti pada teks Yohanes bab 13 ayat 17. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bapak Ibu saudara-saudari, saya bercerita tentang pengalaman seseorang ini. Dan kita pun akhirnya mungkin juga sampai pada pertanyaan, apakah Alkitab adalah sabda Allah yang membawa celaka? Karena ketika dia bolak-balik yang pertama dia bilang gantunglah dirimu. Lalu bolak-balik lagi, kemudian dia bertemu, perbuatlah demikian. Bolak-balik lagi yang ketiga, segeralah berbuat demikian. Nah, saya bercerita ini sebenarnya mengatakan bahwa cara membaca kitab suci yang salah dan keliru. Mungkin juga ada yang ketemu bolak-balik langsung tunjuk, ini firman Tuhan hari ini. Bukan demikian cara membaca kitab suci. Bukan demikian cara kita menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi kerap kali pengalaman ini yang terjadi. Banyak orang mengkritik bahwa orang-orang Katolik tidak cukup dekat dengan kitab suci. Ke gereja pada hari Minggu dibanding saudara-saudara kita Protestan, mereka ke gereja membawa kitab suci. Sementara orang Katolik, saya yakin tidak ada yang bawa kitab suci sekarang di sini. Tetapi itu kritik harus ditanggapi dengan dewasa. Dalam artian apa? Kalau kita melihat sejarah, memang gereja Katolik
sebelum Konsili Vatikan kedua menggunakan teks-teks berbahasa Latin. Sebelum Konsili Vatikan kedua banyak teks-teks termasuk kitab suci dituliskan dalam bahasa Latin, bahasa yang tidak dimengerti. Kalaupun didengarkan hanya menghafal. Namun sesudah Konsili Vatikan kedua tahun 1965, Gereja Katolik membuat suatu perubahan, teks-teks liturgi diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, bahasa lokal. Itulah sebabnya sekarang kita sudah menemukan banyak kitab suci dalam bahasa yang kita mengerti. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, juga dalam bahasa daerah. Inilah usaha gereja untuk mendekatkan kitab suci sabda Allah kepada umat. Dan ketika kita menemukan atau memiliki kitab suci bukan untuk dipajang, untuk disimpan, tetapi untuk dibaca. Coba perhatikan nanti kitab suci di rumah masing-masing, apakah sampulnya masih ada, masih plastiknya ada, atau juga kitab suci tidak ada kotor apapun, ya karena disimpan, bahkan berdebu. Nah kalau ternyata demikian, mari hari ini pulang dari gereja langsung ambil itu, bersihkan, bolak-balik, baca, dan semoga akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika orang mengkritik orang Katolik tidak dekat dengan kitab suci, cukuplah itu kritik, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan mengajak seluruh umat pada Minggu Sabda Allah ini memiliki, membaca, merenungkan dan mencintai kitab suci, kita menyadari bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Demi keselamatan kita menjadi satu kata kunci ketika kita membaca kitab suci. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, ketika Allah berfirman kepada Yunus, pergilah ke kota Ninive. Nah, pergilah ke kota Ninive untuk mengingatkan mereka bahwa 40 hari lagi Ninive akan ditunggangbalikan, akan dihancurkan. Apakah Allah menghendaki itu? Allah menggunakan Yunus untuk mentobatkan mereka. Allah menggunakan Yunus agar mereka tidak celaka. Maka bagaimana Yunus mau pergi? Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ternyata orang-orang Ninive percaya kepada Allah dan mereka mengumumkan puasa, pertobatan. Sehingga dikatakan bahwa menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya. Lihatlah. Sekali lagi firman Tuhan itu menyelamatkan. Dan Allah menghendaki orang menyampaikan firman yang menyelamatkan itu. Kita akan melihat bagaimana tugas kita pun pada masa ini lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan, lalu kita laksanakan, ternyata membawa keselamatan bagi orang lain. Kita tidak tahu saat ini persoalan apa yang dihadapi oleh sesama kita. Tetapi ketika kita datang dengan sebuah niat tulus mewartakan sabda Allah, ada orang yang bertobat pada saat Anda menyampaikannya. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, untuk meyakinkan, untuk menegur dan mendidik dalam kebenaran. Maka ketika kitab suci ini dicintai, diawali dari keluarga, itu menjadi langkah pertama. Bagaimana keluarga mencintai kitab suci, bapak dan ibu, anak-anak duduk bersama, lalu setiap malam mendengarkan kitab suci, membaca kitab suci. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan supaya manusia menjadi sempurna, siap sedia bagi pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan amal, pekerjaan-pekerjaan baik, lalu pekerjaan itu hanya dorongan manusiawi saja, akhirnya kita sering menjadi pekerja sosial dan orang lain bisa melakukannya. Tetapi jika pekerjaan-pekerjaan baik itu dilakukan atas dasar iman, akhirnya kita bisa bersyukur.
Dalam bacaan kedua yang kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, katanya, saudara-saudara, waktunya singkat. Waktunya singkat. Maka dalam waktu yang masih sisa ini, hendaklah kamu yang beristri berlaku seolah-olah tidak beristri. Dan seterusnya. Pendeknya, orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya jangan sampai akhirnya kita asik, terlena dengan dunia ini, dan akhirnya kita dikuasai sampai kita melupakan sabda Allah. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu, tetapi sabda Tuhan akan tinggal tetap. Sabda Tuhan yang kita dengarkan ini adalah sabda yang diwartakan 2000 tahun yang lalu dan sampai sekarang tetap aktual. Tetap sungguh-sungguh membuat kita merasakan semangat hidup. Maka ketika murid-murid pertama dipanggil oleh Yesus, ketika mereka sedang bekerja, sedang menebarkan jala di danau, ketika Yesus melihat Simon dan Andreas, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Apakah Simon dan Andreas sudah mempersiapkan diri waktu itu untuk mengikuti Yesus? Dikatakan tidak ada persiapannya. Ketika mereka sedang bekerja, mereka dipanggil. Maka seringkali juga merenungkan, dulu tunggu pensiunlah saya pastor baru bisa melayani di gereja. Setelah pensiun akhirnya apa? Stroke. Setelah stroke gak bisa buat apa-apa. Bagaimana bisa melayani kalau sudah stroke? Tetapi ketika Tuhan memanggilmu saat kamu sedang aktif, saat kamu masih kuat, maka itu panggilan yang harus segera dijawab. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjawab itu. Karena kita masih mempunyai waktu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya bagaimana kita bersaksi dan menjadi murid Kristus di tengah-tengah zaman ini? Kitab suci juga bisa menjawab pertanyaan itu. Dalam Lukas bab 14 ayat 13 dikatakan, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Bagaimana? Kita sering kalau mengadakan perjamuan, siapa sahabat dekat kita, siapa yang selevel dengan kita, siapa yang bisa nanti membuat kita beruntung. Untuk mengundang orang buta, orang lumpuh, orang cacat, tunggu dulu pastor. Atau juga kita bisa baca dalam kitab suci Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan ini sebenarnya banyak mendapat jawaban dari kitab suci. Hanya saja bagaimana kita mau duduk, membaca dengan tenang, merenungkannya, lalu melaksanakan apa yang Tuhan bisikkan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau mengajak kita pada Minggu Sabda Allah ini, mari pada hari yang khusus ini, siapakah di antara kita yang mau sepulang dari gereja memutuskan untuk membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh? Contoh, saya pastor ingin membaca kitab suci hari ini khusus semua Injil Markus bab 1 sampai bab 16. Satu hari ini sampai jam 12 malam nanti. Hal sederhana, tetapi seringkali ini sesuatu yang sulit bagi orang yang punya banyak pekerjaan. Padahal pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya masih pekerjaan yang sama untuk besok. Tidak pernah selesai. Lalu kapan membaca? Mari, komitmen inilah yang mau kita bangun pada Minggu Sabda Allah ini. Karena Minggu Sabda Allah ini sesungguhnya ditetapkan oleh Paus Fransiskus dengan surat apostolik Aperuit Illis. Dan ini semua hendaknya dilakukan oleh semua orang Katolik. Bapak Ibu saudara-saudariku, panggilan Tuhan itu sungguh menjadikan kita orang-orang yang terberkati. Maka marilah segera menjawab ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Dan mereka segera meninggalkan jalannya. Bahkan meninggalkan ayah dan para pekerjanya dalam perahu. Saat ini ketika Tuhan memintamu, memanggilmu, jawablah dengan segera, ya Tuhan, aku siap untuk diutus. Itu semua untuk kemuliaan Allah, hingga kita menyadari bahwa hidup